Uang bukan segalanya untuk membuat sebuah keinginan bisa tercapai. Tapi tekad yang kuat, istiqomah, dan ikhlaslah yang menjadi modal untuk mencapai keinginan itu. Pada momen yang baik ini, kami akan sampaikan sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Abror NW Injer, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Pondok pesantren ini berdiri tepatnya pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2015. Berawal dari semenjak saya diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2009, kami dengan sangat berat hati meninggalkan pondok pesantren Riyadul Jannah, tempat dulu kami mengabdikan diri atau honor menjadi tenaga honorer sebagai guru sekaligus sebagai kepala Madrasah Sanawiyah NW Jelujuk Kopang. Karena panggilan hati dan sudah menjadi cita-cita saya dari dulu, saya tidak mau berhenti menjadi seorang guru. Hati nurani saya terpanggil untuk tetap menjadi seorang pendidik atau seorang guru. Dari sanalah berawal kembali cita-cita yang pernah tertunda sekian tahun untuk terus berpikir bagaimana saya akan bisa atau mampu mendirikan sebuah lembaga pondok pesantren atau madrasah yang alhamdulillah terwujud sebagaimana yang kita dapat saksikan saat ini. Pada tahun 2014 kami mulai berpikir untuk mencari tempat atau lokasi berdirinya pondok pesantren ini dengan berbagai upaya, dengan berbagai cara yang kami tempuh dengan teman-teman seperjuangan kami, hingga apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita kami alhamdulillah terjawab tepatnya pada tanggal 15 bulan Ramadan pada tahun 2015, di saat sujud terakhir saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk mana yang terbaik dan di tempat mana akan berdiri pondok pesantren ini. Alhamdulillah diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di tempat ini, di tanah inilah yang terbaik untuk kami dirikan sebuah lembaga pondok pesantren. Sebelum saya mewujudkan cita-cita untuk mendirikan madrasah, terlebih dahulu saya minta pendapat dari almarhum orang tua saya pada saat itu. Saya minta dan sekaligus minta izin supaya diridhoi, diizinkan untuk mendirikan sebuah lembaga atau madrasah. Sambil di sana kami minta sama beliau sebidang tanah yang menjadi bagian atau warisan buat saya untuk dijadikan lahan tempat kami membangun pondok pesantren. Alhamdulillah beliau mengizinkan. Dengan pesan beliau bilang, kalau kamu mau mendirikan madrasah, hendaknya kamu
dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, silahkan dengan hati yang penuh ikhlas saya izinkan untuk tanah yang saya berikan dan menjadi bagianmu ke tempat mendirikan madrasah. Selanjutnya kami dengan teman-teman seperjuangan mulai berusaha mencari tempat tanah untuk kita tukar guling dengan tanah yang sudah diberikan oleh orang tua. Dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, teman-teman kami coba berusaha bertanya di mana orang yang mau menjual tanahnya, orang yang mau menukar tanahnya untuk dijadikan madrasah. Beliau datang di rumah bercerita dengan nawaitu dan hajatan ya ngiring si melek lalu ya berdua mana-mana diniyah ataupun MI dulu sebelum melangkah ke MTS MA selanjutnya. Mau arah tanah beliau bercerita tanah sak mau meletang lalu sak mau laku ni ke lek timur Temere seluas kurang lebih 20 ara. Aku melek dengan harga pada saat itu sebesar 40 juta per ara. Pikir kali pikir beliau bersama dengan teman dari tokoh yang lain, sesepuh yang lain agak berat dengan harga sebesar itu. Namun berpindah cari lokasi yang lain selaku menanyakan ada lagu si jauh antani ke le bangke lokasinya dan tentu kita lalui gunung ya lokasi yang tidak memungkinkan juga kalaupun tidak ada yang lain terpaksa sehingga mau sampailah beliau terus terang le julun tang ni ke le bale kak Tuan coba daripada ni ya tersewa menurut informasi tanah dan ni ke ya tanah penganjang baran manuk lebih baik mau ke tunas yang makin membau jak ya, nunas sekedar ya ia tak penganjang madrasah. Jadi tiang berpikir pada saat itu mungkinkah hal ini akan bisa terjadi, bisa berdiri dan bisa jawab memberikan jawaban yang pasti. Karena yang pikir pada saat ini ke jadi ada saudara tiang karena kaitan tanah niki adalah tanah warisan. Walaupun pada saat hayatnya almarhum ayahanda tiang tadi selaku hibah pada saat itu diberikan sudah ditunjuk masing-masing yang ini untuk kamu, yang itu untuk adik dan sebagainya. Tapi perlu tiang yang akan sampaikan ke semata antara jak niki kaitannya dengan tanah dari orang tua. Lagu dengan penuh rasa takzim, penuh optimis beliau untuk mendapatkan jawaban tiang pada saat itu untuk diiyakan. Alhamdulillah di tanah inilah dan di lokasi inilah sebagai jawaban dari mimpi saya berapa tahun yang silam ketika saya terdampar di Jakarta tepatnya pada tahun 1998 pernah saya didatangi oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, guru besar kami. Dalam mimpi saya waktu itu di Masjid Istiqlal Jakarta ketika merebahkan tubuh kami tepatnya pada malam 1 Syawal atau malam Lebaran. Beliau mendatangi saya disuruh pulang ke kampung halaman kembali untuk mendirikan madrasah. Alhamdulillah di lokasi inilah sebagai jawaban dari buah mimpi saya waktu itu dan jawaban dari sujud terakhir saya tepatnya pada tanggal 15 bulan Ramadan pada tahun 2015 tersebut
dijawab sudah apa menjadi keinginan. Pada saat itu ketika saya dengan teman-teman memeriksa lokasi untuk pembangunan, waktu itu masih ada padi, belum panen. Sambil kami berdiri dengan teman-teman, saya dapat kabar melalui siaran radio Dewi Anjani, seorang ulama Mekah akan berkunjung ke Lombok, tepatnya di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Anjani, untuk menghadiri khultah NWDI. Pada waktu itu di sana kami sangat kepingin sekali seandainya dalam peletakan batu pertama nanti bisa dihadiri oleh seorang ulama Mekah, Mudir Sholatiyah Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah tidak terduga, akhirnya pada pagi Senin waktu itu kami berangkat ke kantor. Tepatnya pada pukul 8 pagi kami sedang melaksanakan sholat duha di Masjid Agung Peraya. Tiba-tiba ditelepon oleh salah seorang masyayikh ma'had, yakni Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mustamin Habibi LC MPDI. Beliau menelpon saya menginformasikan bahwa beliau katanya Ustadz mau mendirikan madrasah, meletakkan batu pertama madrasah. Bagaimana kalau yang hadir meletakkan batu pertama adalah Mudir Sholatiyah? Apakah Ustadz sanggup? Saya langsung spontan menjawab sanggup, dan alhamdulillah akhirnya beliau berkenan hadir pada hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2015 dengan waktu itu Ummuna Hajah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid selaku pengurus besar Nahdlatul Wathon. Beliau hadir tepatnya pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah serta rombongan masyayikh. Kami sangat bersyukur, kami sangat bahagia dengan kehadiran ulama Mekah, dengan kehadiran Mudir Sholatiyah yang ikut serta meletakkan batu pertama. Ini menandakan bahwa pondok pesantren ini diberikan restu oleh Al-Maghfurah Maulana Syekh melalui tangan Ummuna Hajah Siti Rehanun Zainuddin Abdul Majid dan melalui tangan barakah beliau Mudir Sholatiyah Maulana Syekh Said Majid Said. Sebelum pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan madrasah, ada kejadian yang saya anggap bahwa tidak masuk akal yang terjadi menjelang peletakan batu pertama. Tepatnya ketika saya diiakan untuk Mudir Sholatiyah akan hadir di lokasi, saya pulang ke rumah. Sampai di rumah saya kasih tahu waktu itu Bapak Kadus Dusun Enjer untuk mengumumkan kepada jamaah, menginformasikan kepada jamaah bahwa besok pagi kita akan dihadiri oleh Mudir Sholatiyah datang menghadiri peletakan batu pertama pembangunan madrasah kita. Dengan ragu penuh tanda tanya, Bapak Kadus ini mengumumkan kepada jamaah bahwa besok pagi jam 9 akan hadir ulama Makkah Al-Mukarramah Mudir Sholatiyah. Banyak yang tidak percaya, banyak yang masih ragu di antara keluarga dan jamaah kami. Ada yang setengah percaya, ada yang tidak percaya. Bahkan ada terlontar dari sebagian keluarga kami mengatakan tidak mungkin Mudir Sholatiyah akan datang secara tiba-tiba. Jangankan Mudir Sholatiyah
yang akan hadir. Sementara saya waktu itu bukan tamat Sholatiyah, bukan alumni Sholatiyah. Orang yang sudah tamat Sholatiyah, alumni Sholatiyah aja belum tentu dihadiri oleh mudir Sholatiyah sendiri. Untuk menjawab keraguan dari jamaah dan keluarga saya, kami buktikan besok. Pada sore Senin, malam Selasa, kita juga bingung. Besok paginya akan ada peletakan batu pertama pembangunan madrasah. Sementara persiapan kita belum ada. Pasir tidak ada, batu belum ada, semen belum ada. Bahkan lokasi tempat akan meletakkan batu pertama belum kita buat. Karena lokasi tersebut masih berbentuk sawah. Bahkan jerami masih numpuk. Hanya dengan spontan saya katakan sama Bapak Kadus supaya kita adakan Hizban Akbar sambil kita ajak jamaah membawa batu sama-sama satu sebagai bahan, sebagai material untuk peletakan batu pertama. Alhamdulillah, dengan semua panitia jamaah kerjasama, ada yang membersihkan lokasi, ada yang cari cangkul, ada yang cari sekop, ada yang menyediakan semen dan lain sebagainya. Pada malam itu ada yang bertugas untuk memasang lampu karena ini sifatnya secara tiba-tiba. Ada yang mengumumkan, Pak Kadus mengumumkan di masjid untuk kita adakan Hizban Akbar. Alhamdulillah, dengan spontan jamaah dari dalam gubuk, dalam mukim, luar desa berdatangan membawa batu sambil menghadiri Hizban Akbar. Ketika kita laksanakan Hizban Akbar, bingung karena waktu itu bentuk bangunannya belum ada, gambar tidak ada, bahkan tukang yang akan menangani pembangunan ini belum kita panggil. Hanya kami memanggil tukang. Malam itu tepatnya pada pukul 10 datang tukang dan bertanya, bagaimana cara kita akan membangun madrasah ini? Saya jawab, bagaimana cara orang membangun madrasah, membangun sekolah, itu sudah modelnya. Hanya dengan spontan Bapak tukang membentangkan benangnya, membuat profil pada malam itu dengan diiringi oleh sayup-sayup orang yang berhizib. Alhamdulillah, dengan cekatan jamaah ada yang menyangkul, ada yang ambil sekop, ada yang menggali lubang untuk dijadikan tempat peletakan batu pertama. Alhamdulillah, dengan kerjasama yang baik dan diiringi dengan doa, pada malam itu pondasi tempat peletakan batu pertama yang akan dilaksanakan besok harinya rampung tepatnya pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu sampai pagi harinya sebagaimana biasa, karena aktivitas saya di kantor, saya berangkat ke kantor pagi-pagi sambil memantau situasi bahwa nanti jam 9 paginya akan berlangsung peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren ini. Saya berangkat ke kantor. Sampai di kantor, saya tidak merasa tenang dan saya minta izin untuk duluan pulang. Saya katakan pada atasan saya mau pulang, minta izin
karena ada tamu dari Mekah mau berkunjung. Teman-teman saya di kantor merasa bahagia dan ikut memberikan saya semangat, sampai-sampai untuk tempat naruh jajan buat tamu saya disediakan, boleh pinjam melalui kantor dan saya bawa untuk tempat menaruh jajan buat para tamu. Saya bawa pulang. Sampai di rumah saya lihat jamaah semakin banyak. Ada dua kelompok jamaah, antara yang percaya dan tidak percaya. Yang percaya jamaah datang langsung menuju lokasi pembangunan, duduk dengan tertib. Yang masih ragu-ragu dan tidak percaya apakah betul mudir sholatiyah mau datang, masih di luar lokasi sambil berdiri. Tiba-tiba telepon saya berdering. Saya angkat, ternyata Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mustamin Habibi nelpon kembali mengabarkan bahwa alhamdulillah rombongan mudir sholatiyah sudah berada di perempatan Jelujuk menuju lokasi. Spontan saya langsung suruh Pak Kadus mengumumkan mudir sholatiyah sudah berada di perempatan Jelujuk menuju lokasi. Akhirnya Pak Kadus mengumumkan kepada jamaah bahwa mudir sholatiyah sudah meluncur ke lokasi dan diminta kepada jamaah yang masih ada di luar segera masuk. Dengan seketika keluarga dan jamaah saya yang masih ragu spontan langsung menyerbu lokasi. Bahkan mereka-mereka yang tidak percaya, mereka-mereka yang masih ragu, duduknya paling depan, di depannya mudir sholatiyah. Inilah sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang tidak pernah saya lupakan. Namun semua ini adalah berkah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya pondok pesantren ini, mudah-mudahan itulah buah daripada doa Al-Maghfurah Maulana Syekh yang menginginkan bahwa mendirikan pondok, mendirikan madrasah di desa dan dasar. Ketika prosesi peletakan batu pertama berlangsung pada waktu itu, ada kejadian yang luar biasa yang ini sampai saat ini menjadi teka-teki buat saya. Waktu jamaah banyak, di sela-sela kerumunan jamaah menuju lokasi peletakan batu pertama, saya rasakan bahwa kantong saya ada yang memegang kantong jaket yang saya pakai waktu itu, jaket hitam, ada yang masukkan tangannya di jaket saya. Namun saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada sesuatu, tapi saya biarkan begitu saja. Ketika mudir sholatiyah mau berangkat meninggalkan lokasi dengan umuna, dengan rombongan, bendahara menghampiri saya dan minta uang karena kita belum memberikan harga minyak buat sopir dan buat kendaraan umuna. Tiba-tiba saya baru teringat, pernah tadi ada yang memasukkan sesuatu dalam kantong saya. Saya coba memasukkan tangan saya ke kantong jaket sebelah kanan dan saya temukan amplop berisi 2 juta. Di kiri amplop berisi 750. Nah ini yang saya alami, bahwa itulah Allah memberikan pertolongan. Ketika kami betul-betul dalam keadaan seperti itu, tidak ada persiapan, ternyata Allah memberikan jalan keluar. Itulah rangkaian peristiwa, kejadian yang terjadi mulai dari awal pembangunan pondok pesantren ini sampai dengan alhamdulillah saat ini berdiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berdirinya pondok pesantren ini bukan karena kami memiliki dana yang melimpah, bukan karena hasil proposal, bukan karena kami punya dana yang banyak, atau bukan karena sumbangan dari partai politik, bukan. Tapi pondok pesantren ini berdiri semata-mata pertama karena niat tulus ikhlas, karena kemauan yang kuat. Madrasah ini berdiri, dan madrasah ini berawal dari dana yang saya miliki seadanya, dengan hamba-hamba Allah yang terus berdatangan memberikan bantuan berupa 1 sak semen, 1 dam pasir, dan lain sebagainya. Dan banyak amal yang kami terima dari hamba-hamba Allah hanya sekedar menginginkan balasannya Fatihah. Maka sering saya sampaikan bahwa madrasah ini bisa berdiri seperti ini, itu barokah dari bacaan Fatihah yang selalu saya ucapkan, saya baca tiap saat, setiap waktu ketika ada hamba-hamba Allah yang nyumbang seikhlasnya, nyumbang seadanya, semata-mata demi menginginkan pondok pesantren ini berdiri. Dan tentu yang ia harapkan dari para hamba-hamba Allah ini adalah redanya Allah, amal ibadahnya terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pondok pesantren Darul Abror NW Enjer mengelola berbagai lembaga mulai dari tingkat RA, tingkat MTS, dan MA. Dan sampai saat ini alhamdulillah santri-santri kami telah menoreh prestasi. Di antaranya dan Tuhan tidak menciptakan kehidupan ini untuk orang-orang seperti kamu. Dan kamu tidak selalu berada di tempat yang teratas. Ya Allah, seperti inikah akhir cerita dari kami? MA Darul Abror NW Enjer.
Alhamdulillah, demikian sekilas tentang perjalanan berdirinya Pondok Pesantren Darul Abror ini Injer. Semoga apa yang saya paparkan pada saat ini dapat kita jadikan ibrah, jadi pelajaran, jadi motivasi untuk kita semua terus maju, bergerak, berjuang untuk meninggikan li'illahi kalimatillah izzul Islam wal muslimin. Akhirul kalam, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.